pemadaman listrik, Bu, karena ada pohon yang tumbang. Mudah-mudahan lancar. Coba share screen dulu ya, Bu ya. Mohon maaf, Bu. Komentatornya Bu Ari ya. Terutama video. Iya, betul, Bu. Ya, Ibu. Ya. Enggak. Kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk globalisasi. Jalan ya, Bu ya. Globalisasi ditandai dengan persamaan dalam Jalan, Bu. Jalan, Mama. Udah, Mas. Ya, alhamdulillah. Jalannya ya enggak kuat. Iya, duh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai ya, Bu ya. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Terus jangan lupa bersyukur karena nikmat sehat itu sangat karena kenapa berharga? Karena ketika sakit kita baru akan terasa bahwa nikmat sehat itu sangat berharga seperti itu. Baik, sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Mohon kesediaan Agus untuk memimpin doanya ya Nak ya. Silakan Agus. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Gus. Sekarang Ibu akan mengecek hadiran kalian semua. Hadir semua ya hari ini ya. Kayaknya sudah lengkap ini ya. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, semangat selalu ya sekolahnya demi mencapai cita-cita ya. Ibu teringat pada sebuah peribahasa populer ya, yang kalian tentunya sangat tidak asing lagi dan pasti kalian hafal dengan peribahasa ini ya, yang bunyinya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ada yang bisa mengartikan apa itu maksudnya? Coba lu. Ya, saya Bu, untuk mendapatkan kesuksesan orang harus berusaha atau bersusah payah. Terlebih dahulu apapun itu, Bu. Pasti harus berusaha payah. Iya, betul sekali ya. Termasuk dengan semangat anak-anak untuk ke sekolah ya, jangan males-malesan, tapi harus tetap semangat walaupun jalan jauh ke sekolah seperti itu. Selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya ya, kita semua sudah membahas materi perubahan sosial budaya ya, perubahan sosial budaya, dan hari ini kita akan membahas materi tentang bentuk-bentuk globalisasi ya. Baiklah, Ibu akan menampilkan tayangan PowerPoint dulu ya. Ibu akan men-share-nya sebentar. Sudah muncul ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Itu ada tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah diharapkan siswa mampu menganalisis pengaruh globalisasi dalam bidang budaya, komunikasi, ekonomi, dan transportasi. Selanjutnya, sebelum kita beralih ke materi yang lebih jauh, kita harus tahu dulu pengertian dari globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Selanjutnya, silahkan kalian simak tayangan slide berikut ya. Itu ada globalisasi budaya,
ada globalisasi komunikasi, globalisasi ekonomi, globalisasi transportasi, ya. Nah, ini ya, setelah disimak, coba ya, ada yang bisa membandingkan antara gambar yang kiri sama kanan di setiap slide-nya. Coba Agus, si Bagus. Iya Bu, menurut saya gambar kiri ini menunjuk Agus? Bu. Ya Bu, Iya. menurut Iya. saya gambar yang sebelah kiri ini menunjukkan dampak positif globalisasi Bu. Sedangkan Iya. gambar yang kanan ini menunjukkan dampak negatif globalisasi. Oh iya, ini gambar apa Gus? Sebelah kiri Gus? Budaya Bu, pementasan Oh, budaya iya. nih. Iya ya, budaya yang beragam seperti itu ya. Iya. Nah, terus yang gambar yang kanan Gus? Yang sebelah kanan ini bisa dikatakan korban mode Bu. Iya, ya tergerus ya. Iya, tergerus Iya. budayanya Bu. Iya, terima kasih ya. Begitu juga di slide-slide berikutnya itu di globalisasi ekonomi, globalisasi komunikasi dan sebagainya itu di sebelah kiri itu bagian yang menjadi dampak positifnya. Terus yang sebelah kanan itu adalah dampak negatifnya. Nah, sekarang coba lu setelah lu mengamati globalisasi di bidang ekonomi ya. Nah, ini ya pada slide ini coba lu analisis dampak negatif yang ditimbulkannya lu. Silahkan lu. Iya, kalau Dengan melihat gambar ini ya. ya, kalau yang saya amati Bu, di sini yang pertama terjadinya kesenjangan sosial. Kemudian yang kedua gaya hidup yang konsumtif. Iya. Pemborosan tentunya ini sangat merugikan Bu. Iya, betul sekali lu ya. Terima kasih. Ini pemborosan, lihat ini dompetnya aja udah habis nih ya. Udah kanker, kantong kering seperti itu ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Baik, untuk menambah wawasan kita, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video ya. Video pembelajaran. Sebentar ya. Nah, ini silakan disimak ya Kita anak-anak. akan belajar mengenai bentuk-bentuk globalisasi. Globalisasi ditandai dengan persamaan dalam berbagai bidang kehidupan di semua negara di dunia. Globalisasi telah melanda berbagai bidang kehidupan. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah globalisasi dalam bidang budaya. Globalisasi bidang budaya meliputi nilai, lembaga, simbol, alat, atau pakaian. Globalisasi dalam budaya memberikan manfaat, misalnya nih, memperkaya budaya bangsa. Salah satu contoh globalisasi budaya yaitu dalam hal bahasa. Bahasa Inggris adalah salah satu contoh bahasa dunia. Namun, di berbagai negara di dunia, orang mempelajari bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Budaya global akan masuk ke negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Bisa kita amati di beberapa hotel internasional, bisa kita temukan budaya-budaya lokal. Misalnya nih, ada ondel-ondel, sepeda ontel. Inilah bentuk globalisasi di bidang budaya. Untuk yang kedua adalah globalisasi bidang komunikasi. Awalnya, masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional. Kemudian mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial. Sehingga komunikasi tidak lagi hanya tatap muka, namun beralih menjadi tatap maya.
berbagai berita dan kejadian mudah dan cepat menyebar seperti tidak ada batas karena kemajuan teknologi komunikasi. Dan yang ketiga adalah globalisasi bidang ekonomi. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu tanpa batas dan semakin menyatu tanpa mengenal batasan teritorial dan kewilayahan. Masyarakat dengan mudah memperoleh barang dari luar negeri. Perdagangan bebas merupakan bagian dari globalisasi dalam bidang ekonomi. Kita lanjut ya sahabat belajar. Yang keempat yaitu globalisasi di dalam bidang iptek. Kemajuan di bidang iptek menjadikan hubungan manusia dengan manusia lain seakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan dan di mana saja manusia dengan mudah menjalin dan mendapatkan informasi. Iptek telah memberikan kemudahan dalam pergaulan kehidupan manusia. Untuk yang berikutnya adalah globalisasi dalam bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat lain. Globalisasi transportasi dapat kita contohkan di negara Jepang, di mana transportasi di negara Jepang yang canggih membuat batas-batas antar negara menjadi lebih dekat seperti tidak ada batas. Ya, demikian ya video pembelajarannya. Sekarang kita menuju ke pembentukan kelompok ya. Nah, gimana videonya tadi? Menarik nggak ya? Menarik ya Bu. Menarik Bu. Iya, alhamdulillah ya, videonya menarik. Dan sekarang kita menuju ke pembentukan kelompok. Silahkan anak-anak untuk menggali lebih dalam materi kita. Silahkan membentuk 5 kelompok berdasarkan nomor absen ya. Nomor absen urutan 1 sampai 5 di kelompok A dan begitu kelipatannya seterusnya hingga kelompok E ya. Tugasnya sudah Ibu kasih dalam LKPD yang Ibu bagikan ya. Ini Ibu bagikan ya. Dengan materi ajarnya silahkan dikerjakan dengan kelompoknya. Silahkan. Anak-anak ada kendalanya? Tidak ya? Ada kendala tidak? Oh iya, anak-anak silahkan menggunakan bahan ajar, buku paket, dan ataupun boleh browsing lewat HP untuk membantu penyelesaian anak-anak dalam menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD ya. Ya, silahkan. Sudah selesai? Oh iya, bagus ya. Silahkan kelompok siapa duluan yang mau presentasi? Kelompok saya, Bu. Oh iya, silakan kelompok Agus. Kelompok Agus mau presentasi globalisasi bidang apa ya? Bidang budaya, Bu. Oh iya, silakan. Yang lainnya simak ya. Pengaruh globalisasi di bidang budaya, Bu. Kebudayaan suatu wilayah lebih cepat masuk dan diterima di wilayah lain. Ini akibat dampak globalisasi, Bu. Iya. Adapun upaya yang harus dilakukan dalam menanggapi globalisasi di bidang budaya diantaranya, Bu, yang pertama menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan keyakinan agama. Yang kedua, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Itu hasil diskusi kami, Bu. Iya, bagus sekali ya. Hasil diskusinya, berikan aplaus anak-anak. Iya, untuk kelompok Agus. Silakan sekarang ada yang mau menanggapi. Iya, dari kelompok lain. Ya kayaknya kelompok lu nih yang mau menanggapi. Iya, Bu. Saya coba dulu menanggapi kelompoknya Agus.
Untuk presentasinya Gus itu sudah cukup sangat bagus. Kami sangat setuju dengan isi paparannya. Sekian saja, Bu. Iya, terima kasih. Oh iya, terima kasih ya Lu. Nah, itu ya anak-anak, untuk tanggapan itu tidak mesti harus pertanyaan ya. Respon kita setuju atau tidak setuju itu juga termasuk tanggapan. Ya, bagus sekali ya Lu ya. Oke, untuk presentasi yang kedua, silahkan kelompok siapa ya? Ibu minta kelompok Lu ya Lu. Iya. Lagi ya. Silahkan. Untuk kelompok kami, dari kelompok Luhnya, ini mengenai pengaruh globalisasi di bidang komunikasi. Ini munculnya cara berkomunikasi yang baru dan meningkatnya teknologi dari masa ke masa. Adapun upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi di bidang komunikasi yaitu yang pertama, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Sekian, Ibu. Oh iya, bagus sekali ya, jawabannya bagus-bagus semua. Alhamdulillah, tepuk tangannya anak-anak. Kasih tepuk tangannya ya. Nah, selanjutnya ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Silakan. Oh ya, boleh. Kelompok Agus. saya, Bu. Ya, silakan Gus. Mungkin saya dapat menambahkan sedikit, Bu, untuk upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi di bidang komunikasi, Bu, yaitu Ya, memilih silakan. informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah, Bu. Iya, Itu bagus mungkin sekali tambahannya, ya. Bu. Oh iya, bagus sekali ya tanggapannya untuk tambahannya ya. Jadi kita harus bijak ya dalam menggunakan dalam kecanggihan globalisasi di bidang komunikasi khususnya seperti itu ya. Nah, jadi ya demikian pembelajaran kita hari ini tentang bentuk-bentuk globalisasi anak-anak. Jadi dengan adanya globalisasi ini ya diharapkan kita semua dapat memanfaatkannya secara tepat dan bermanfaat melalui upaya sikap dan yang tepat ya. Diharapkan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, juga harus dibentengi juga dalam diri kita ya untuk mempertebal keimanan kita sehingga kita tidak mudah terhasut oleh hal-hal yang tidak baik. Seperti itu ya. Baik. Untuk di pertemuan berikutnya, anak-anak, kita akan membahas tentang ekonomi kreatif ya. Silahkan baca-baca tentang ekonomi kreatif ya. Boleh lewat buku paket ataupun browsing di internet ya, itu boleh ya. Yang penting kalian rajin membaca karena membaca itu adalah akan membuka wawasan kita, membuka jendela berpikir kita ya, seperti itu. Jadi misalnya kita mau ke Mekah seperti itu atau mau ke Amerika ya, mau tahu tentang Amerika, tidak mesti kita harus ke situ dulu, tapi dengan lewat membaca kita bisa mengetahui hal itu semua ya. Tapi ya tentu saja kita mau kan ke Mekah, ke Amerika ataupun ke negara-negara impian kita, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, jadi jangan lupa pesan ibu ya, untuk anak-anak semuanya, untuk semangat belajarnya ya, jangan loyo ya, jangan main aja, jangan main gadget aja ya nak ya. Terus jangan lupa membantu orang tuanya ya, di ladang membantu orang tuanya, dan jangan lupa juga sholat 5 waktunya ya, untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang tidak baik dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sekian saja Ibu akhiri dulu ya pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ain. Ya, baik Bu. Untuk keseluruhan saya anggap baik ya Bu ya, karena saya juga belum tentu bisa baik seperti Bu Tri penampilannya.
dari cara penyampaian materi, media-media yang digunakan, terus apa namanya, seperti ngomong ke anak-anak didiknya ya. Jadi keibuannya itu keluar sekali Ibu Tri itu ya. Ibuannya keluar sekali. Cuma mungkin ya wajar ya Bu Tri sedikit terpatah-patah ya Bu Tri ya. Mungkin karena grogi ya. Iya tidak apa-apa. Selebihnya saya anggap bagus Bu. Itu saja tanggapan dari saya Bu. Iya, Oke. grogi. Pak Iwan lah, mangga, Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat Bukti ya. Jadi stepnya sudah terlewati, sudah bagus. Nah, tinggal perbaiki sedikit-sedikit saja. Ya, kelas nyata yang penting itu, karena kalau dari Bapak Ibu kan ketika menjawab itu menggunakan pemikiran mereka begitu. Beda kalau nanti kita kelas nyata, bahwa tidak selalu ketika kita bertanya anak itu cepat merespon begitu. Nah, bagaimana kita mengolah peserta didik yang tidak merespon itu gitu. Kalau di sini kan ketika ditanya langsung respon dan sebagainya. Gitu. Oh iya. Itu yang penting ketika kita di kelas nyata begitu. Oh iya. Itu yang ingin saya sampaikan. Selamat Bu Rusti, terima kasih. Mangga Iya, dilanjutkan. makasih Pak. Ya. Nuhun, Pak Iwan. Iya, bagus Bu Tri ya. Grogi Bu. Apa-apa sedikit itu lah. Karena namanya juga lagi di ini. Tapi secara keseluruhan bagus lah ya. Dan memang yang menariknya untuk menjelaskan materi itu bukan Bu Tri yang bicara ya, tapi melalui video ya. Dan video ini sangat menarik dan kalau untuk pemilihan warna dan konten-kontennya itu bagus ya untuk tingkat kelas berapa? Kelas 9 ini ya? 9 Bu. Kelas 9, oke. Tidak terlalu kekanak-kanakan ya, tapi sudah disesuaikan dengan usia ya, usia dan cara berpikir. Jadi sudah bagus lah. Ya walaupun pakai video tapi dia animasinya sudah jalan bagus ya. Nah itu poinnya. Kemudian memang tadi ya katanya keibuan ya. Nah, ini bukan ibu tapi dia passion ya. Passionnya juga ini keluar terasa. Kan karena passion itu bukan diukurnya oleh angka ya, tapi bisa diukurnya dengan sikap, dengan hati kita ya. Nah, terasa nggak gitu ya passionnya itu. Nah itu jadi kita kan tahu oh ini guru ini begini, ini gini ya. Nah ini kalau sudah masuk ke hati anak-anak itu artinya kita sudah ada tingkat keberhasilannya ya. Oke, good job ya Bu Tri. Sip. Makasih Bu. Terakhir Bu Ari, silakan. Komentatornya siapa yang pertama saya dulu ya? Agus ya? Ya Bu, siap.